Tutor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fikhan Khairul Alim and my partner is Iza Mahfudia Azhara would like to present about the 2013 curriculum based concept. The first is 2013 curriculum definition. The 2013 curriculum is a learning process that emphasizes a scientific approach at the primary to secondary education level, with the aim of improving human research and increasing the nation's competitiveness, along with the development of science, art, and technology. The assessment domains in the 2013 curriculum are generally grouped in three domains, namely cognitive or knowledge, affective or social and spiritual attitude, and psychomotor or skills. Artinya, kurikulum 2013 adalah sebuah proses pembelajaran yang menekankan pada pendekatan saintifis pada jenjang pendidikan dasar hingga menengah, dengan tujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia dan meningkatkan daya saing seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi. Domain dalam kurikulum 2013 secara umum dikelompokkan menjadi tiga domain, yaitu kognitif atau pengetahuan, afektif atau sikap sosial dan spiritual, dan psikomotorik yaitu keterampilan. The second is 2013 curriculum components. In the 2013 curriculum components, there are four components. And the first is objective, and the second is content or material, and the third is learning strategies, and the fourth is evaluation. The first is objective. There are four national education goals, namely national education goals, institutional goals, curriculum goals, instructional goals, or learning goals. Artinya, ada 4 tujuan pendidikan nasional, yaitu tujuan pendidikan nasional, tujuan kelembagaan, tujuan kurikulum, tujuan instruksional, atau tujuan pembelajaran. And the first is national education goals. National education is to educate the nation, live and develop Indonesian people who have a purpose and are devoted to God Almighty and are virtuous, have independent and responsibility personalities. Artinya, tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan rakyat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berbudi luhur, berkepribadian, mandiri, dan bertanggung jawab. And the second is the institutional goals. Institutional goals is a goal that is achieved by an educational institution at a certain level or educational unit based on the needs and capabilities of the institution in achieving national education goals. Artinya, tujuan institusional adalah suatu tujuan yang dicapai oleh lembaga pendidikan pada suatu jenjang atau satuan pendidikan tertentu berdasarkan kebutuhan dan kemampuan lembaga dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. The third is the curriculum goals. The goals of institutional education above are then translated into curricular objective, namely educational goals to be achieved in terms of objective at an educational institution. Based on Permendiknas number 23 of the 2007 competency standard or basic competencies cover primary and secondary education unit. Artinya, tujuan pendidikan institusional di atas kemudian dijabarkan ke dalam tujuan kurikuler, yaitu tujuan pendidikan yang ingin dicapai dari segi mata pelajaran pada suatu lembaga pendidikan. Berdasarkan pada Permendiknas nomor 23 tahun 2007, standar kompetensi dan kompetensi dasar meliputi sarana pendidikan dasar dan menengah. In the fourth is instructional goals or learning goals. Instructional objective are abilities that must be passed by students after they have studied certain material in one meeting. This goal is directly addressed to students so that they can achieve the goals of the teaching and learning process.
Artinya, tujuan instruksional adalah komponen yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah mereka mempelajari materi tertentu dalam satu kali pertemuan. Tujuan ini langsung ditunjukkan kepada peserta didik agar mereka dapat mencapai tujuan dari proses belajar mengajar. The second is content or material. The content component is a concept consisting of knowledge, values, experience, and skills developed to achieve the goal component. Basically, curriculum material is the content of the curriculum itself. Artinya, komponen isi adalah sebuah konsep yang terdiri dari ilmu pengetahuan, nilai pengalaman, serta keterampilan yang dikembangkan untuk mencapai komponen tujuan. Pada dasarnya, materi kurikulum adalah isi dari kurikulum itu sendiri. The third is learning strategies. Learning strategies have an important role in the curriculum because they relate to curriculum implementation. A good strategy will deliver good educational goals as well. Strategy is one way to convey material to students in order to better understand the lesson. Artinya, strategi pembelajaran memiliki peran penting dalam kurikulum karena berhubungan dengan implementasi kurikulum. Strategi yang baik akan mengantarkan tujuan pendidikan yang baik pula. Strategi merupakan salah satu cara menyampaikan materi kepada peserta didik agar lebih memahami pelajaran. The fourth is evaluation. Evaluation determines how big the values of success in terms of objectives, suitability with the material, and accuracy in choosing strategy, models, and learning technique. It can be said this is evaluation is measuring tool for the success of learning and also as educational decision maker. Artinya, evaluasi menentukan seberapa besar nilai keberhasilan dari segi tujuan, kesesuaian dengan materi, dan ketetapan dalam memilih strategi, model, dan teknik pembelajaran. Bisa dikatakan bahwa evaluasi ini adalah alat ukur keberhasilan suatu pembelajaran dan juga pengambilan keputusan pendidikan. The third is 2013 Curriculum Syllabus. Definition of syllabus. A syllabus is a lesson plan in particular subject or theme group which include learning activities, SK, KD, learning materials, indicator of competency, achievement, assessment, time allocation, and learning resources. The syllabus is a more detailed description and is the main source in the preparation of lesson plans. Artinya, silabus adalah rencana pembelajaran dalam sebuah kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup kegiatan pembelajaran, SK, KD, materi pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Syllabus Development Principle. Prinsip-prinsip pengembangan silabus. In the first is scientific. Material and activities as a whole must be correct and can be accounted for as a charge. Artinya, yang pertama yaitu adalah ilmiah. Materi dan kegiatan secara keseluruhan haruslah benar dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai sebuah muatan. And the second is relevant. Adjustment between the level of difficulty and the order of presentation of the material in the syllabus with the level of emotional, physical, social, intellectual, and spiritual development of student. Artinya, yang kedua yaitu adalah relevan. Penyesuaian antara tingkat kesukaran dan urutan penyajian materi dalam silabus dengan tingkat perkembangan emosional, fisik, sosial, intelektual, spirit peserta didik. And the third is systematic. The component that make up the syllabus must be interlinked and read with SK and KD as the main reference in developing the syllabus. Artinya, yang ketiga yaitu adalah komponen yang menjadi penyusun silabus haruslah berkaitan dan berhubungan dengan SK dan KD sebagai acuan utama
dalam pengembangan silabus. The fourth is the consistent. The need for a consistent relationship between fellow components of the syllabus in the formulation of learning materials, strategies, and designs of learning activities, as well as the determinants of techniques and preparation of instrument order to achieve the KD that has been determined in order to achieve the SK. Artinya, yaitu konsisten yang keempat, yaitu adalah perlunya sebuah hubungan yang konsisten antara sesama komponen silabus dalam perumusan materi pembelajaran, strategi dan perencanaan kegiatan pembelajaran, serta penetapan teknik dan penyusunan instrumen guna dapat mencapai KD yang telah ditentukan dalam rangka pencapaian terhadap SK. In the five is adequate. Indicator of competency assessment learning activities, scope of learning materials, time allocation assessment, as well as source media in their scope must be sufficient to support the achievement of basic competence. Artinya, yang kelima yaitu adalah memadai. Indikator pencapaian kompetensi kegiatan pembelajaran, lingkup materi pembelajaran, alokasi waktu, penilaian, serta media sumber dalam cakupannya haruslah cukup untuk menunjang dalam mencapai kompetensi dasar. In the sixth is actual and contextual. All components of syllabus must pay attention to the development of science, technologies, art, and current events. Artinya yaitu adalah yang keenam adalah aktual dan kontekstual, yaitu semua komponen silabus haruslah memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, seni, dan peristiwa yang sedang terjadi. And the seventh is flexible. The components of the syllabus are not rigid but flexible to the dynamics of change that occur in society. Yang artinya yaitu yang ketujuh adalah fleksibel. Komponen silabus tidak bersifat kaku melainkan fleksibel terhadap dinamika perubahan yang terjadi di masyarakat. And the eighth is structure. The component of the syllabus must cover all aspects including cognitive, affective, and psychomotors. Artinya yang ke-8 yaitu adalah bersifat menyeluruh. Komponen silabus haruslah mencakup keseluruhan aspek baik kognitif, afektif maupun psikomotor. Syllabus development components. The first is identification. Identify includes name of units or institution, name of subjects, level, degree, or class. Artinya, yang pertama yaitu adalah identifikasi. Identifikasi mencakup nama suatu lembaga, nama mata pelajaran, tingkat, derajat, dan kelas. In the second is competency standard. Competency standard, reference standard of education that must be achieved by student as required. Artinya yang kedua yaitu adalah standar kompetensi. Standar kompetensi menjadi acuan standar pendidikan yang harus dicapai oleh siswa sebagaimana yang telah disyaratkan. And the third is the competency basic competence. Basic competence is consisting of attitudes, knowledge, and skill that are sourced from core competencies that must be mastered by students. Yang ketiga yaitu adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasar yaitu terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber dari kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. In the fourth is mind material. The mind material that describes the competencies that are classified in the cognitive, affective, and psychomotor aspect for deepening the ability of hard skill and soft skills. Yang keempat yaitu adalah materi pokok. Materi utama yang menjadi gambaran mengenai kompetensi yang digolongkan dalam aspek kognitif, afektif maupun psikomotor guna pendalaman kemampuan hard skill maupun soft skill. And the fifth is learning activities, designed to provide learning that involve all aspects of both mental and physical student through interaction between students, teachers, and the environment
in order to achieve competence. Yang kelima yaitu adalah kegiatan belajar. Kegiatan belajar dirancang agar dapat memberikan pembelajaran yang melibatkan semua aspek baik mental maupun fisik siswa melalui interaksi antara siswa, guru maupun dengan lingkungan dalam rangka mencapai kompetensi. In the sixth is indicator. Indicator are instruction or information that is used as guide for the development and mastery of the material by student. Yang keenam yaitu adalah indikator. Indikator merupakan petunjuk atau keterangan yang menjadi acuan perkembangan dan penguasaan materi oleh peserta didik. And the seventh is assessment, technique type for instrument. Assessment is an assessment instrument for student with predetermined mechanism criteria. Yang ketujuh yaitu adalah penilaian, yaitu meliputi teknik, jenis, bentuk, dan instrumen. Penilaian adalah instrumen penilaian terhadap peserta didik dengan kriteria mekanisme yang telah ditentukan. In the eighth is time allocation. The time allocation lists in the syllabus in the time span needed to master basic competency by student. Yang ke-8 yaitu adalah alokasi waktu. Alokasi waktu yang tercantum pada silabus adalah rentang waktu yang dibutuhkan untuk menguasai kompetensi dasar oleh peserta didik. In the ninth is source material and tools. Learning resources are reference and object or material used in learning both in the form of print media, electronic media, and even direct source as social, cultural, and literal environment condition. Yang ke-9 yaitu adalah sumber, bahan, dan alat. Sumber belajar merupakan rujukan maupun objek atau bahan yang digunakan dalam pembelajaran, baik berupa media cetak, elektronik, bahkan berupa narasumber langsung seperti kondisi lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar. And the last is 2013 Curriculum Process Standard. Understanding Process Standard. Process standard are national education standard in the implementation of learning in a educational institution in order to graduate competency standard. The learning process is carried out in an inspiring, effective, fun, challenging learning motivation and providing sufficient space to hone creativity and talent development. Yang artinya, standar proses adalah standar nasional pendidikan dalam pelaksanaan pembelajaran pada suatu instansi pendidikan guna mencapai standar kompetensi lulusan. Proses pembelajaran dilaksanakan secara inspiratif, efektif, menyenangkan, menantang motivasi belajar, serta memberikan ruang yang cukup dalam mengasah kreativitas dan pengembangan bakat tentunya. Stage of standard education process. Standard of educational process include several stages in realizing effective and efficient learning. Artinya, standar proses pendidikan meliputi beberapa tahapan dalam mewujudkan pembelajaran yang efektif dan efisien. In the first is learning process planning. In accordance with Permendikbud number 81 of the 2013, learning planning includes syllabus and learning implementation plan or RPP, which contain the identity of the lesson, indication of competency achievement, competency standard or SK, basic competition or KD, learning objective, learning resource, and learning assessment. Yang artinya yaitu yang pertama yaitu adalah perencanaan proses pembelajaran. Sesuai dengan Permendikbud nomor 81 tahun 2013, perencanaan pembelajaran meliputi silabus dan rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang berisi identitas pelajaran, indikator pencapaian kompetensi, standar kompetensi atau SK, kompetensi dasar atau KD, tujuan pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian belajar. In the second is implementation of learning process. Based on Permendikbud number 65 of 2013 describe matters relating to the implementation of learning.
first is a requirement for in implementation of learning process. In point A is allocation of learning lesson hours. In point B is textbooks. In point C is class management. In point D is determination of learning load. And the second is the principle of implementing learning is to empower the potential and develop the ability of participant to increase. Artinya, yang poin kedua yaitu adalah pelaksanaan proses pembelajaran. Berdasarkan dengan Permendikbud nomor 65 tahun 2013 menjelaskan tentang hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran. Yang pada poin pertama yaitu adalah persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran yang terdiri dari yang poin A yaitu adalah alokasi waktu jam pelajaran, poin B yaitu adalah buku teks pelajaran, poin C yaitu adalah pengelolaan kelas, yang poin D yaitu adalah penetapan beban belajar. Dan untuk yang poin kedua yaitu adalah prinsip pelaksanaan pembelajaran, yaitu untuk memberdayakan potensi dan mengembangkan kemampuan peserta semakin meningkat. The third is assessment, results, and learning process. Assessment of the learning process uses authentic assessment to assess student readiness, learning process, and outcomes. The results of this assessment are used by the teacher to make remedial, enrichment, or counseling service. Evaluation of the learning process using the following tools: questionnaires, notes, observation, and reflection. Artinya, yang poin ketiga yaitu adalah penilaian dan hasil pembelajaran. Penilaian proses pembelajaran menggunakan penilaian secara otentik guna menilai kesiapan siswa, proses dan hasil belajar. Hasil dari penilaian ini digunakan oleh guru untuk melakukan perbaikan atau remedial, pengayaan atau pelayanan konseling. Evaluasi proses pembelajaran biasanya menggunakan alat seperti angket, catatan, observasi, dan refleksi. And the last is supervision of the learning process. The supervision process is carried out through monitoring, reporting, evaluating, supervision, and follow-up activities periodically and continuously. The supervision process is carried out by the head of the education and supervision unit. Point 1 is the principal is carried out with objective and transparent principle to improve quality in a sustainability manner. And second is internal supervision is carried out by school principal, supervisor, education officer, and quality assurance institution. In point A, in the point 2 is supervision for equality improvement is carried out by school principal, education officer, and quality assurance agencies. And point B is the principal perform supervision in the form of academic and managerial supervision. Artinya, pada yang poin terakhir yang keempat ini adalah pengawasan proses pembelajaran. Proses pengawasan dilakukan dengan melakukan kegiatan pemantauan, pelaporan, evaluasi, supervisor, dan tindak lanjut secara berkala dan berkelanjutan. Proses pengawasan dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan dan Pengawasan. Itu meliputi yang pertama yaitu adalah prinsip dilakukan dan prinsip objektif dan transparan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Yang kedua, pengawasan dilakukan secara internal oleh Kepala Sekolah, Pengawas Pendidikan, Dinas Pendidikan, dan Lembaga Penjamin Mutu. Sebagaimana yang pertama yaitu adalah pengawasan untuk peningkatan mutu dilakukan oleh Kepala Sekolah, Dinas Pendidikan, dan Lembaga Penjamin Mutu. Sedangkan untuk Kepala Sekolah melakukan pengawasan dalam bentuk supervisor akademik dan manajerial. That's all from us. Thanks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.